Honda Rebel 500. Akhirnya kita harus berpisah ya Le. Aku minta sepurane kalau selama ini aku banyak salah, wis banyak mengecewakanmu. Aku njaluk ngapura ya Le. Bye bye. Tapi kita ulas kenapa alasannya dan pengalaman saya menggunakan si Honda Rebel ini. Yuk. Rebel, setelah kita tadi maaf-maafan, sekarang saya review dikit ya. Buat teman-teman mungkin yang pengen beli Rebel, saya sebagai pengguna Rebel akan sedikit kasih pengalaman saya saat menggunakan Rebel 500 ini. Tentunya alasan kenapa saya jual motor ini karena tinggi badan saya 180 cm, beratnya sekitar 95 kg. Ada beberapa yang saya kurang nyaman sebenarnya. Karena saya tinggi dan motor ini ceper, pendek ya. Jadi otomatis posisi kaki saya terlalu neko. Jadi kurang nyaman. Lama-lama saya berpikir untuk cari motor yang mungkin di postur saya lebih cocok. Itu yang nomor pertama. Nah, pernah saya mengalami kejadian saya touring nggak terlalu jauh, mungkin sini ke Sampang, tapi di situ trafficnya agak padat sehingga harus banyak apa itu namanya akselerasi ya, seliwer-seliwer gini. Saya mengalami kram yang baru pertama ini kejadian, yaitu kram selangkangan bersama si Rebel ini. Jadi mungkin teman-teman yang punya tinggi 180 atau mungkin lebih, jika ingin motor ini sebaiknya dipikir-pikir dahulu. Mungkin pengalaman saya seperti itu. Ya semoga tidak terjadi di teman-teman jika yang tingginya sesaya terus pengen punya atau mungkin sudah punya itu. Semoga saya aja yang mengalami kram selangkangan. Terus kelebihan motor ini kali ya yang pengen saya ceritakan. Pertama, mesin. Kalau dibawa di kota-kota seperti ini, nyantai-nyantai gini, moge di kelas yang sama, itu mesinnya panasnya minta ampun. Jangan-jangan apa ini, paha ini bisa kebakar kalau naik cuma kayak gini aja. Tapi beda dengan Rebel. Rebel tuh mau macet, mau jalannya gimana, mesinnya nggak terlalu panas. Sehingga motor ini dipakai harian pun, buat ngantor, buat belanja ke pasar, mau beli gorengan. Jujur motor ini masih rekomendasi banget, masih oke banget. Terus yang kedua, plusnya selain mesin ya, suspensinya nggak ngecap. Walaupun suspensinya jadul, teknologinya ya begitu-begitu aja, tapi lembut banget. Lembut banget. Kita ngegas jalan keriting ya nggak terlalu kerasa. Ya feelingnya menurut saya feelingnya seperti naik Honda Tiger. Kalau teman-teman pernah punya Honda Tiger, rasanya seperti ini, tapi ini lebih baik lagi. Dan sedikit merubah pandangan saya, misalnya, oh kalau enak pakai upside down, bla bla bla. Rasanya sih enggak. Walaupun motor ini terlihat tradisional, tapi performanya, kenyamanannya jos, enak banget. Kelebihan lainnya adalah kita kembali ke mesin ya. Mesinnya 500 cc, tapi nggak mengintimidasi. Langsam, nyaman, lembut. Jadi kita itu kalau di jalan seperti ini, saya ngevlog, feeling yang saya rasakan itu fun to ride banget. Happy gitu loh naik motor ini. Nah, saya pernah nyetir di motor 500 cc juga. Itu feelingnya ada yang feeling pengen ngebut, feeling pengen kedandapan biayaan. Tapi kalau naik ini
Insya Allah ya, tergantung jiwanya. Yang saya rasakan sampai selama ini belum pernah saya ada kepingin ngebut sama motor ini, kecuali kalau keburu-buru mau ngantor ngebut. Tapi kalau enggak, bener fun to ride, santai, sampean bisa menikmati perjalanan ini. Bermakna banget naik motor ini. Terus kalau untuk yang lain-lain, misal speedo, tampilan dan yang lain-lain, nothing spesial, nggak ada yang spesial dari motor ini. Ya gini-gini aja. Malah teman saya bilang motor ini kalau dari depan kayak motor ini Mega Pro. Iya bener juga. Tapi karena kesan sederhananya itu, menurut saya motor ini jadi lebih. Walaupun ya teman-teman, terpaksa saya jual karena saya berpikir saya pengen sebuah motor yang bener-bener kontur bodi saya itu tercover. Jadi cukup punya beberapa motor tapi bener-bener nyaman. Saya dulu itu kenapa nekat beli ini? Yang pertama, pas saya nyoba ya, itu belum jarak jauh sih. Jadi nggak kerasa bahwa kalau dipakai touring agak jauh akan kejadian kakinya pegel banget. Ya saya minta maaf banget ya untuk Honda Rebel, kamu terpaksa saya jual. Dan semoga di pemilik barumu nanti kamu jagain dia dengan baik-baik. Jangan disuruh ngebut itu pemilik barumu. Dan kalau pemilik barumu itu memang motovlog, monggo mas, semoga viewernya dia lancar, amin. Ya baik, gitu aja teman-teman, vlog saya bersama si Rebel. Yang jelas motor ini enak, tapi saya rekomendasikan untuk yang mentok 170, 175 mungkin masih nyaman. Yang di tinggi 180 mungkin dipikir-pikir lagi, atau ada inovasi di modif atau bagaimana. Kebetulan saya nggak modif karena saya suka aliran standarisasi standar nyel. Baik, begitu aja. Semoga informasi yang saya berikan berkenan. Laku api dadine api, dan laku elek dadine elek. Salam selamat seger waras buat para pengguna jalan. Monggo.